Hey everyone, how are you? Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Hai, how are you everyone? Udah nunggu dari jam 8, oh ya aku telat 2 menit, maafkan. Malam hari ini Instagram live-nya super spesial banget karena kita akan ditemani oleh juara trading championship 3 kali berturut-turut. Siapa lagi kalau bukan Bekti Sutikna yang memenangkan 3 kali HOTS Trading Championship by Mirai Asset Sekuritas ya. Jadi gimana sih rahasianya Mas Bekti Sutikna ini bisa menang lomba trading? Dan barangkali teman-teman ada yang bisa teman-teman bisa pelajari atau teman-teman copy dari situ. Tapi teman-teman sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu nih ya bahwa Instagram live malam hari ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual dan tidak mengarahkan teman-teman ke satu saham tertentu. Jadi semuanya sifatnya review aja. Demikian pula di Mtrade semuanya juga sifatnya review aja teman-teman. Dan malam hari ini sebelum aku ngobrol dengan Mas Bekti, aku manggilnya Mas ya karena dia ternyata dari Jawa Tengah, dari Jogja dan waktu itu juga pernah di Solo ya. Jadi pernah sempat kebetulan ikut seminar aku juga ya sekarang wah udah luar biasa banget Mas Bekti ini ya. Jadi sesama wong Jowo, jadi aku manggilnya Mas, oke? Sebelum kita ngobrol bareng Mas Bekti ini, aku akan bahas dulu tentang market hari ini dong. Pastinya aku akan bahas tentang saham dan sedikit nih tentang kripto. Ada yang menarik tentang kripto ya. Aku coba lihat data dulu. Oke, aku mau lihat data dulu teman-teman. Semuanya sehat-sehat ya. Cek juga Mas Bektinya udah siap belum? Oh ternyata udah siap. Di save ya Miss, nggak mau save biar nonton semuanya. Oke, aku bahas market dulu, IHSG dulu ya teman-teman ya. IHSG hari ini tuh sebenarnya sesuai dengan prediksi, sesuai dengan antisipasi teman-teman. Dia bergerak naik terbatas aja ya, jadi udah dekat dengan resisten ini ya. Jadi kemarin juga udah naik signifikan, hari ini so-so aja sih sebenarnya. Jadi balik sideways lagi ya, antara dia akan ke 6220 atau ke 6060. Tapi kalau aku perhatikan lebih banyak kemungkinan untuk dia naik sampai ke 6220 di sini gitu. Terus kalau kita lihat hari ini tadi beberapa saham juga masih consolidating banget, nggak banyak gerakan yang aktif ya hari ini ya. Jadi ya wait and see aja sih teman-teman ya. Ada yang menarik nggak dari global? Dari global ada rilis data PMI dari China. PMI itu apa sih? PMI manufaktur adalah data manufaktur index ya. PMI manufaktur ini dari Biro Statistik Nasional China. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur di China. Kalau di atas angka 50 pastinya artinya adalah ekspansif. Kalau di bawah 50 artinya kalau di bawah 50 artinya dia lagi kontraktif gitu ya. Jadi PMI-nya di China ini agak-agak turun dari angka 50,4 jadi 50,1, agak slow down karena ada lockdown lagi di sana karena COVID-19 gitu. Oke teman-teman, mungkin Mas Bekti udah sempat ngobrol di Clubhouse di mana-mana, tapi aku jujur sih aku belum sempat dengerin ya. Jadi hopefully hari ini kita akan ngobrol dari angle yang berbeda dari yang apa yang aku pengen tahu dari Mas Bekti gitu. Dan Sabtu nanti kita juga akan bahas di Zoom tentang strategi diversifikasi dan money management, strategi money management bersama saya dan juga Mas Bekti juga. Oke. Terus masih dari data makro sebelum saya ke saham-saham ya, impor dan ekspor ya. Ekspor impor ini turun di awal kuartal 3 2021 saat ini ya. Jadi dari Badan Pusat Statistik sendiri
mulai menunjukkan signal perlambatan perekonomian buat Indonesia ya. Jadi agak-agak slow down dikit kemarin gara-gara PPKM di Agustus. Tapi pemerintah sendiri saat ini masih cukup optimis dengan pertumbuhan perekonomian di 2022. Dan kalau saya perhatikan saham-saham big caps untuk perbankan dan juga saham big caps lainnya, ini udah mulai ada tanda-tanda diakumulasi, udah mulai ada tanda-tanda aktif. Rambut nggak mau pergi dari tadi. Risih. Oke, ya jadi saham-saham perbankan ini udah mulai aktif gitu. Kayak BBNI kemarin juga udah sempat mulai uptrending, terus kemudian BCA juga udah mulai menguat. Ini BRI yang belum naik. Nah, banyak yang ditanyain nih, banyak yang nanyain tentang right issue BRI. Nah, right issue BRI ini harga pelaksanaannya di angka 3.400 per unit, sedangkan harga saat ini adalah nggak enak ya, ada rambut di sini nggak hilang-hilang. Harga saat ini di angka 39.30. Nah, pertanyaannya adalah ditebus apa enggak ya? Enaknya tebus atau enggak ya? Mesti diingat teman-teman bahwa BRI ini adalah saham yang kita pilih untuk long term investing, bukan untuk trading. Jadi semestinya kalau untuk long term investing, ini ada harga saham right issue di 3.400 ya, tebus aja gitu. Dan HMETD-nya tuh dijadwalin tanggal 7 September 2021 untuk pasar reguler dan negosiasi, sedangkan 9 September di pasar tunai. Jadi kira-kira nanti tanggal 7 sampai tanggal 9 ini kira-kira harga saham BRI bakalan turun nggak? Bisa turun sih. Maka dari itu sebenarnya ini kesempatan buat investor, bukan buat trader gitu. Jadi BRI jangan buat trading. Dan kalau misalkan teman-teman trading BRI, nebus nggak ya? Sekali lagi ya, ini nggak disarankan untuk trading. Berarti kalau trading ya nggak nebus gitu. Untuk investasi jangka panjang aja ya. Dan tanggal distribusi HMETD-nya 10 September 2021 dan pra pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 13 September. Jadi jelang-jelang hari itu tuh BRI kemungkinan akan sedikit terkoreksi, tapi untuk long term investing harusnya nggak terlalu ngaruh gitu. Nah, hari ini ada saham yang lumayan menarik juga tuh. BMHS, Entret juga ada masuk BMHS. Sempat kita keluar exit beberapa hari yang lalu karena dia sideways banget dan gak gerak-gerak. Hari ini kita entry atau buyback untuk BMHS. Kenapa? Karena laba dari BMHS ini naik 8 kali lipat ya, melesat 8 kali lipat, dan juga harga sahamnya mulai aktif, dia udah mulai breakout, udah mulai ada tanda-tanda breakout gitu. Nah, jadi sepanjang semester pertama di 6 bulan pertama 2021, BMHS ini membukukan pendapatan sebesar 902 miliar atau naik 94,4% dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya atau year over year, dengan gross marginnya atau laba kotornya 50,2% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, 12 bulan sebelumnya di semester 1 2020 itu cuma 39,6%. Nah, kenaikan itu didorong oleh kinerja seluruh segmen bisnis, baik rawat inap maupun rawat jalan. Tapi yang paling banyak naik tuh rawat inap gitu. Oke, terus INKP TKIM gimana? Kita udah bahas di M-Trade, di morning briefing, di seminar hari Sabtu juga kemarin. Secara fundamental sangat menarik sekali, valuasinya sangat murah sekali. INKP TKIM kalau teman-teman gak kebagian, tenang aja, saya percaya masih akan ada koreksi normal dan masih bisa nyicil-nyicil beli di bawah gitu. Dan congrats yang udah dapat untuk INKP TKIM, bukan buat trading tapi untuk investasi sekitaran beberapa bulan ke depan gitu. Nah, yang menarik INKP dan TKIM ini dia juga bakalan bagi dividen nih sekitaran 273 miliar untuk INKP atau setara Rp50 per lembar saham gitu. Jadi udah valuasinya murah, kemudian secara fundamental menarik, harga pulpnya juga oke, dia juga mau bagi dividen gitu. Ya, CAMDEV-nya tanggal 3 September 2021, tapi hati-hati biasanya setelah bagi dividen agak turun dikit. Jadi mungkin setelah itu perdagangan setelah 3 September tanggal 3 tuh hari Jumat, berarti tanggal 6-nya mungkin akan ada normal correction. Nah, disitulah teman-teman kalau mau long term investing mungkin boleh nyicil di tanggal 6 itu. Mungkin akan ada diskon. Wah, tapi nggak dapat dividen dong. Ya udah, nggak apa-apa, kalau mau dapat dividen ya nyicil, beli sekarang sebagian, nanti pas turun beli lagi gitu. Ya, jadi kanan kiri oke. Cuman kalau di M-Trade sebenarnya harga belinya itu udah dari kemarin-kemarin, jadi sekarang harga beli yang sekarang tuh udah kayaknya sih udah ngelewatin level baik kita. Aku belum kecek juga, feeling aku gitu.
Sedangkan kalau TKIM Ciwi Kimia ini juga bakalan bagi dividen 77,83 miliar atau setara Rp25 per lembar saham dengan dividen yieldnya 0,35%. Mana Pak Bekti? Sabar sebentar ya teman-teman ya. Udah nggak sabar semuanya. Update laporan keuangan yang menarik di laporan keuangan secara tahunan dan kuartalan ya. Ada saham Timah, PT Timah atau TIMS. Ini naik 169,2% secara tahunan ya. Terus kemudian secara kuartalannya dia labanya itu dia naik 2400%. Jadi siap-siap TIMS, disclaimer juga teman-teman ya. Oke, terus kemudian ada yang menarik lagi dari IMAS, laba tahunannya dia naik 108%, sedangkan laba kuartalannya naik 247%. Di MTrade juga kita ada masuk IMAS juga, waktu itu pertimbangannya masih pertimbangan teknikal. Aku sebenarnya masih pengen ngebahas tentang TLKM, PMMP yang juga akan bagi dividen Rp3 per lembar saham untuk PMMP dan teknikalnya menarik meskipun volatility-nya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi kayaknya teman-teman udah banyak yang penasaran nih dengan Mas Bekti. Jadi untuk TLKM, PMMP, BHIT, terus kemudian saham-saham yang lainnya, BBYB juga hari ini BBYB turun nih, strateginya apa? Kita akan bahas di morning briefing besok di MTrade jam 8:15 pagi. Dan dikit aja tentang cryptocurrency, tadi kita ada infoin di MTrade VIP bahwa ETH Ethereum ini breakout ya. Jadi level belinya di mana, level pembatasan risikonya di mana, dan kenapa dia menarik secara teknikal. Terus koin-koin yang lain gimana, besok kita juga akan update juga ya teman-teman. Jadi kita merespon permintaan teman-teman semuanya untuk belajar tentang cryptocurrency juga, tentang koin, dan pastinya kita akan perbanyak konten tentang koin juga melengkapi saham. Oke, aku nggak akan berpanjang lagi untuk update marketnya, langsung aja besok simak di morning briefing jam 8:15 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau mau join MTrade langsung aja klik link di bio saya atau mtrade.id. Aku langsung invite Mas Bekti Sutikna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kasih tepuk tangannya di komen dong. Nanti pastinya juga kita akan invite teman kita dari Mira Aset Sekuritas. Halo Mas Bekti, wis backgroundnya keren banget. Halo Ci Elin, ini baru di tempat Padepokan, jadi sama teman-teman masih begadang sampai malam. Luar biasa, Mas itu jambulnya jambul pulis ya Mas ya? Jambul cuan. Turunin dulu deh. Itu yang bikin cuan. Tepuk tangan, blok-blok semuanya buat Mas Bekti nih. Mas Bekti, sebelumnya aku mau say congrats buat Mas Bekti. Luar biasa, panjang banget 3 kali menang lomba berturut-turut sampai sama Mirai dibilang, aduh jangan ikut lagi deh, nanti kasih kesempatan buat yang lain, ntar ikut lagi kamu menang lagi gitu. Oke, Mas Bekti, boleh kenalin diri dulu dong Mas Bekti ini sebelum cerita tentang tips-tips tradingnya yang ampuh banget, luar biasa sampai pada mau ikut padepokannya ya. Mas Bekti boleh cerita dulu dong backgroundnya dulu tuh gimana sih di saham tuh, udah berapa lama sih? Oke, Ci. Jadi saya itu kan trading pertama dari 2008 ya. Waktu itu masih mahasiswa dan waktu itu benar-benar ketika pertama kali saya itu masuk saham langsung diajar krisis 2008. Nah, kemudian dari situ saya belajar di tahun 2010 ya Ci Ellen ya. Ketika saya itu trading saya kacau, saya justru ingat betul bahwa buku pertama yang saya baca itu punyanya Ci Ellen Mai yang Smart Trader and Swing Gamblers itu. Ya, saya yang berterima kasih nih kepada Ci Ellen. Berkat buku itu membukakan paradigma saya tentang pemikiran saya tentang saham. Karena waktu itu yang saya tahu cuma gimana caranya buy sell, profit, cuan. Tapi saya nggak tahu gimana cara mengendalikan psikologis tradingnya, gimana cara memanajemennya. Nah, seperti itu Ci. Makanya sekarang ini kalaupun saya itu live IG, saya sering bilang sama teman-teman bahwa jangan lupa yang namanya membaca buku itu penting banget. Karena apa? Itu akan membukakan wawasan kita, paradigma kita tentang saham. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di tahun 2013 saya juga sempat, waktu itu saya kerja di Solo. Ya, satu kota nih sama Ci Ellen waktu itu. Dan saya juga sempat ikutin
zaman mahasiswa itu saya juga pernah sama teman patungan untuk ikutin ini Ellen May itu apa yang langganan itu pernah saya waktu itu sama teman-teman cuman patungan gitu dan di tahun 2014 saya itu benar-benar pernah ngikutin juga seminar-seminar Ci Ellen May. Jadi bagi saya pribadi Ci Ellen May itu ada sosok yang menurut saya membukakan paradigma saya karena waktu itu susah sekali cari apa ya info-info tentang saham. TikTok belum ada, Instagram juga belum ada kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang edukasi di mana-mana banyak gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin Mas Bekti kameranya agak turunin dikit ya atau Mas Bekti yang naik dikit gitu. Oke. Ya, jadi Mas Bekti dulu tuh kayaknya teman-teman sorry ya, aku nanya background dulu. Kenapa? Background ini penting. Aku pengen share ke teman-teman bagaimana perjalanan Mas Bekti dan gimana cara kamu nge-copy Mas Bekti ini nggak bisa plek-plekan semuanya di copy. Mana yang bisa di copy, mana yang enggak, nanti kamu bisa putusin sendiri teman-teman. Ya, jadi Mas Bekti ini dulu pernah kerja sebagai broker atau gimana di sekuritas? Ya, saya pernah kerja di broker sekuritas itu di Valburi Solo, tepatnya ya di dekatnya Bintang Laut itu di daerah Glajak itu daerah situ. Jadi pertama kali saya kerja di sana, kemudian benar-benar saya itu yang saya inginkan adalah saya itu mencari ilmu. Selain saya juga ingin mendapatkan salary, gimana? Umur berapa waktu itu? Umurnya kurang lebih kalau 2013 itu sekitar 24 tahun, Ci. Jadi 24 tahun itu saya itu kerja di Solo, di Valburi, kemudian karena keterbatasan saya, akhirnya saya memutuskan 2014 saya pindah ke Jogja. Pindah sekuritas juga di Reliance Sekuritas. Nah, dari situlah saya belajar banyak tentang bagaimana sih kehidupan seorang broker, bagaimana sih karakteristik nasabah-nasabah, bagaimana cara kita itu memanajemen tentang keuangan dan strategi trading yang sangat unik dari masing-masing klien itu saya memahami membaca walaupun itu nggak boleh saya ungkapkan karena itu kode etik. Cuman yang saya baca adalah kayak gini caranya. Berarti kemarin ada yang salah dari saya. Gimana? Oke, gimana? Oke, lanjutin. Ada yang salah dari saya gimana? Iya, ada yang salah dari saya. Jadi saya itu bagaimana cara saya itu mengendalikan emosional yang paling menurut saya yang paling susah, yang salah. Ketika saya itu profit, saya pengennya langsung gulung-menggulung, tapi saya masih belum siap secara ekonomi. Jadi pengennya langsung awal gimana caranya saya itu cepat kaya, gimana caranya saya itu uang ini akan saya putar terus. Sementara saya nggak punya backup. Ketika market tidak sesuai harapan, turun, itu membuat saya itu uang saya itu benar-benar langsung, aduh, kayak udah profit diambil lagi. Sedangkan saya di tabungan nggak ada. Nah, itu dia kesalahan saya. Makanya sering saya menganjurkan kepada para teman-teman itu ketika kalau Anda profit, jangan lupa ditarik, diamankan gitu biar Anda itu bisa menikmati cuan. Gunakan uang trading kalau memang strategi Anda scalping itu gunakan uang yang resikonya terukur seperti itu karena paling berat itu adalah mengalahkan diri sendiri. Keinginan manusia itu yang namanya serakah langsung pengen cepet itu ada naluri kayak gitu. Oke. Gunakan uang yang resikonya terukur, kemudian musuhnya itu sebenarnya adalah diri sendiri. Oke. Tadi aku tertarik tuh Mas Bekti ketika aku percaya gini ya, kenapa interview aku ke Mas Bekti ini sebenarnya dari diri aku sendiri aku pengen belajar gitu. Jadi aku pengen tahu the journey dulu, the path. Kenapa teman-teman? Karena sukses tuh meninggalkan jejak. Jadi jejaknya yang kita ikutin, bukan teknisnya sekarang. Oh Mas Bekti beli saham ini, beberapa poin jual, belinya sekali hajar bleh, satu portfolio isinya cuma 1-2 saham. Mungkin teman-teman udah tahu itu semua gitu, mungkin udah tahu semua, tapi yang teman-teman belum tahu adalah the journey atau the path itu sendiri. Itu yang sangat penting yang menjadikan Mas Bekti itu jadi Mas Bekti yang sekarang. Mas Bekti, aku mau nanya, waktu itu pas Mas Bekti belajar dari klien-klien trader Mas Bekti, pelajaran apa sih sebenarnya yang Mas Bekti dapatkan dari mereka yang Mas Bekti bisa tiru dan Mas Bekti bisa hindari? Yang pertama, yang saya dapat pelajaran adalah para nasabah itu rata-rata dia itu benar-benar kayak keberaniannya tinggi. Jadi berani untuk melangkah, berani untuk mencoba. Waktu itu saya selalu berpikir, kok saya itu kalau mau beli saham ini kayak takut. Terus terlalu banyak analisa juga malah bingung. Ini mau beli apa? Saya bingung juga, terlalu banyak analisa dan terlalu banyak pertimbangan. Makanya nasabah saya itu ada yang waktu itu justru berani. Bener-bener, ini nasabah kok berani banget, high risk banget gitu. Tapi saya melihat hasilnya, ternyata di balik high risk-nya itu, dia membuahkan hasil.
Dan dia itu walaupun high risk, namun dia itu bukan berarti nekat, tapi sudah perhitungan. Artinya dia itu berani mengambil resiko, karena berani mengambil resiko dan nekat ini kayak semacam mirip-mirip, tetapi beda. Kalau resiko itu ada, dia itu ada pertimbangan. Nah, itu yang pertama, Ci. Dari dia berani mengambil resiko dan intinya lebih berani. Yang kedua, dia itu berani pintar dalam memanajemen asetnya. Kapan ketika profit dia bisa mengerem, kemudian dia itu bisa mengamankan asetnya, di withdraw atau mungkin dia itu disimpan di rekening efek lain, dipindah, bener-bener rekening itu untuk trading, jadi nggak dicampur-campur. Makanya dia itu bisa konsisten dengan apa ya caranya dia. Kalau swing trading, invest ataupun scalping dicampur-campur pasti kacau semuanya. Saya belajar dari hal itu kepada para klien. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri terhadap over trading. Jadi dia pintar mengendalikan, wah ini market udah turun, IHSG nggak kondusif, dia lebih baik menghindari daripada dipaksa untuk trading malah justru asetnya turun. Dia nanti malah esok harinya dia cuma berpikir gimana cara memulihkannya kalau dia gerusa-gerusu. Makanya dia kadang ada kalanya ini nasabah kok santai gitu. Jadi saya ngamatin kok bisa kayak gini gitu. Ternyata dia tuh bener-bener bisa memanage waktu. Kapan dia itu juga untuk beli, kapan dia bener-bener menghindar dari market gitu. Menarik banget. Oke, abis itu Mas Bekti kan masih jadi broker ya. Kapan Mas Bekti waktu itu resign dan mulai memutuskan untuk full trading? Ketika 2014 saya pindah di Jogja, saya masih jadi karyawan. Kemudian saya lanjut 2000-an sampai 2015 itu saya jadi remiser. Kenapa? Karena waktu itu saya itu ketika stop jadi karyawan, saya itu tetap inginnya bebas. Karena kalau jadi karyawan kan terikat, pagi masuk kantor, sore pulang kan. Nah, maka dari itu saya ingin jadi remiser yang bebas. Tetapi setelah saya menghasilkan hasil trading yang lebih, saat itulah saya memberanikan diri untuk berani menjadi full time trader. Walaupun uang saya waktu itu masih pas-pasan. Saya menjadi full time trader itu, cuman bermodalkan 15 juta. Gitu aja. Terlalu berani sebenarnya menurut saya. Cuman saya pengen sebuah kebebasan, freedom. Aku udah mendapatkan ilmu, udah semacam mendapatkan karakteristik dari berbagai nasabah. Makanya saya akan terapkan kepada diri saya sendiri gitu. Udah nikah belum waktu itu? Belum. 2016 saya full time trader. 2017 saya baru nikah. Saya sempat juga bingung menjelaskan ke bapak mertua saya, kerjaan kamu apa lah gitu ya, kayak gini trading gitu kan. Ya kayak gini resiko. Lebih bingung lagi kalau ngajuin kredit ke bank ya, kartu kredit ya, kerjaannya apa? Bener sih. Apa tuh trading? Oke. Menarik. Dari sini 15 juta. Gimana perjalanan awal dari 15 juta ini? Apa waktu itu experience pengalaman terbaik yang Mas Bekti pernah alami, cuan terbaik dan juga pastinya rugi terbesar sepanjang sejarah yang paling nyakitin banget? Oke, Ci. Jadi 2017, Ci. Pertama kali saya tuh merasakan jadi miliarder jujur 2017. Kalau cuan tercepat itu terjadi di bulan November 2017. Waktu itu uang saya November tuh masih 65 juta. Dengan cara saya scalping, dengan cara compounding, gulung-menggulung aset, dari 65 juta itu sampai Maret 2018, itu uang satu jadi 3,6 M. 65 juta, 4 bulan. November 2017, 65 juta, correct me if I'm wrong. Ya, gimana? Maret 2018 jadi berapa? 3,6 M. Saya pikir saya salah dengar tadi. Oke. Iya, benar sih. Udah lipat puluhan kali lipat. Itu pertama kali saya jadi miliarder ya. Jadi saya merasakan banget waktu itu karena Pegas di awal tahun 2018 bulan Januari itu penyumbang terbanyak di situ. Saya dapat 1 M sendiri karena waktu itu ada berita tentang akuisisi Pertagas kalau nggak salah waktu itu. Saya masuk all in plus margin semuanya tak masukin di situ. Tentunya ini ada resikonya ya. Saya sudah siap dengan resikonya. Nanti akan saya kasih tahu kepada teman-teman semua yang saya lakukan ini cukup beresiko, tapi ada ribetnya. Jadi kita siap dengan resikonya. Tapi kenyataannya seperti itu. Itu dari sisi profit tercepatnya sih, Ci. Mungkin kemarin yang saya ungkap lagi memang dari sisi kompetisi, karena ada kompetisi saya iseng pakai 200 juta aja, tapi dari 200 juta itu saya akan kelola banget. Siapa tahu nih akan mengukir cerita lagi, dan ternyata bener malah jadi cerita yang nyata gitu. Saya trading kan 6 bulan jadi 14-an M itu dengan modal 200-an juta itu gitu. Kalau dari rugi paling boncos gitu ya, saya itu 1 minggu 2,5 M itu
benar-benar kena mental juga sebenarnya. Tetapi saya selalu berpikir Dua sih, setengah gini, M cara kalau gimana? boleh, sorry, aku dikit aja nanya dikit aja. Kalau boleh nanya, 2,5 M itu Mm-mm. berapa persen dari total portfolio yang cash ya, bukan yang margin ya? Oke, kurang lebih sekitar itu kalau nggak salah dari 12-an M, Cik. 12-an M berkurang 2,5 M. Kurang lebih segitu. Amazing, amazing banget, amazing banget. Oke, oke, oke. Resiko tinggi. Wow, oke, 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 luar biasa banget ya. Jujur sih, Mas Bekti ya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang saya akan mau nanyain tentang strategi beli dan jual sahamnya. Hmm. Eh, Strategi ini teman-teman mungkin teman-teman bisa dengarkan, tapi hati-hati kalau mau ngikutin sebaiknya kalau mau nyobain jangan semua duit diceburin. Ingat kata-kata Mas Bekti di awal tadi adalah eh, musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Kepengen cepat kaya, ya, kepengen cepat kaya, malah jadi boncos. Yang paling penting adalah Benar. mengendalikan emosi. Jadi mesti diingat itu dulu. Oke, sekarang saya mau nanya, Mas Bekti, dari Yap. 65 juta, jadi Mm-mm. 3,6 M. Dari 200 juta, jadi berapa tadi? 12 M? 14 M. Wis, dari Ya. 200 juta, jadi 14 M dalam rentang waktu berapa lama? Yang 200 juta ke 14 M 6 bulan. September ke Ini Maret 2021. Ha. nanti tak colekin ya Mas Deddy Corbuzier supaya Mas Deddy dipanggil interview sama Mas Deddy. Ini layak masuk ke Muri. Dalam 6 bulan dari 200 juta jadi 14 M. Oke, strategi tradingnya gimana? Mungkin ada teman-teman yang udah dengar, mungkin ada yang belum ya. Oke, Teman-teman hati-hati, siapkan hatimu, jangan panasan, jangan besok langsung ambil duit di deposito karena pengalamanmu dan mentalmu berbeda dengan benar Mas sekali. Bekti. Oke, Silakan. oke, gini Cik, jujur saya tahu yang namanya sebuah resiko. Saya sudah mengukur resiko dalam diri saya. Ini yang paling penting, jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah dan salah paham. Apa yang saya lakukan pertama, saya sudah puluhan tahun ibaratnya di dunia trading. Jadi saya tuh sudah tahu kodratnya dan hukumnya. Antara naik dan turun, rugi dan profit, itu sudah hukumnya. Saya tahu betul. Jadi bagi yang pemula, hati-hati. Ingat ya. Yang kedua, kalau saya tuh all in plus margin, itu berarti itu cepat. Ibaratnya kalau kendaraan saya itu satu balap, gitu kan. Tapi resikonya tinggi, tapi peluang profitnya tinggi. Nah, kalau di awal kita juga jangan langsung ditiru cara saya. Apalagi teman-teman yang masih awal, tentunya ada diversifikasi portofolio sesuai dengan prinsip investasi. Itu penting. Prosesnya di situ terus, di situ dulu. Nah, nanti lama-kelamaan justru dari perjalanan saya itu dulu dari uang kecil, 65 juta bisa jadi 3,5 M itu, disitulah mental kita akan terbentuk. Prosesnya, menikmati sebuah proses, jatuh bangunnya. Nah, dengan aset kita itu nanti yang semakin meningkat, tentunya itu akan membuat dalam diri kita tuh kayak menyiapkan resikonya. Artinya kayak kita tuh kayak secara tidak langsung akan meningkatkan, wah, uang saya tuh 200 juta, saya membatasi resiko sekian. Ketika aset saya sudah 1 M, saya berani meningkatkan resiko saya, tapi peluang rewardnya juga tinggi. Kurang lebih seperti itu, Cik. Jadi yang saya lakukan adalah jujur, all in plus margin, compounding. Jadi ketika 200 juta nih, contoh profit 25%, kan jadi Gini-gini. 200 gulung. Jadi dari itu tadi tak gulung lagi, tak gulung lagi, Mas, tak gulung Mas, lagi. Jadi gini-gini sebentar. Aku nanyanya satu-satu ya. Mas Bekti semangat banget. Aku juga hatiku di dalam hatiku membara-bara. Apalagi teman-teman semua ini pasti juga semangat sekali ikutan semangat dengarnya. Satu, modal 200 juta itu masuk ke satu saham, betul kah? ya, Plus benar, ditambah fasilitas margin dari sekuritas. Kalau boleh tahu benar. dengan 200 juta ini bisa dapat tambahan duit berapa dari sekuritas? Which is dari Mirai Aset ya. Ya, ya, saya dari Mira Aset, jujur kalau yang untuk Dapat plus berapa? chip, waktu itu 1 banding 4. Jadi sekitar 800 juta totalnya pembelian sahamnya. Ush, 200 tambah 800. 200 tambah 600. Gede banget. Di Mirai ada masih kayak gitu ya. Nanti aku Iya, akan invite Mas Michael dari Mirai deh. iya. Oke, 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 oke. Dengan 200 tambah 600 jadi 800. Itu harus jual hari itu juga. Saya keseringannya gini, Cik. Kalau scalping kebanyakan seringnya hari itu jual. Cuman kalau saya rasa masih ada peluang di esok harinya, saya tahan dan esoknya saya jual. Jadi kalaupun saya itu nginepin margin paling cuma 1 hari aja, pasti berikutnya udah tak jual gitu. Mantep, mantep, mantep. Oke, jadi gini ya, beli 200 juta, dapat tambahan modal 600 juta dari sekuritas. Jadi 800 juta dong, ya kan?
terus Ya, dibeliin saham. Ingat nggak waktu itu sahamnya apa? Disclaimer teman-teman, kalau diulang lagi mm, ini udah beda story, jangan diikutin. Ingat nggak waktu itu benar, pertama kali sahamnya apa? ingat. Jadi kalau waktu itu ada saham namanya Aisyah, 3 pilar, Ci. Cuman waktu itu Aisyah tidak bisa pakai margin. Karena kan saham-saham kecil yang lapis 3 nggak bisa. Saham margin itu hanya saham-saham yang gede. Nah, kebetulan Ci, waktu itu kan Aisyah itu hampir 2 tahun ke suspend. Terus akhirnya dibuka suspend. Begitu dibuka Ingat suspendnya, tuh. waktu itu pas kompetisi Ingat itu ya? kan ARB berjilid-jilid. Dan saya termasuk Benar. salah satu orang di YP, karena waktu itu tak lihat down history-nya. Di YP itu saya yang ngambil sendiri di harga 130 pas ARB, dan sore harinya ARA. Jadi saya tuh bisa beli di ARB minus 7%, sorenya ARA. Saya hold, esoknya naik lagi. Langsung, jadi saya tuh kompetisi yang di terakhir tuh 2 hari itu langsung membuat saya jadi juara gitu loh, Ci. Gara-gara Oke. Aisyah itu. Oke, paling banyak di satu portfolio punya berapa saham? Paling banyak, paling cuman, kalau scalping itu paling cuman 3, paling banyak. Paling banyak. Paling banyak cuma 3 ya. Oke. Mm-mm. Rata-rata seringnya satu saham aja ya. Sorry ya Hmm. teman-teman, komennya aku off dulu ya biar ini bisa fokus. Oke, dalam 6 bulan jadi 14 M. Setiap beli selalu pakai margin. Tergantung sahamnya. Kalau waktu itu sahamnya blue chip dan saya rasa volumenya mencukupi, Ci, aku ambil. Tetapi kalau enggak juga tak pakai, karena semakin gede dana itu Likuidasi ya. eh, likuiditasnya, dan momentumnya waktu itu Antam Tins Inco memungkinkan sekali untuk ambil pakai margin karena volumenya gede dan pas ramai sekali gitu. Yang aku mau tanya ini, Mm-mm. nominalnya kan dari 200 juta tadinya kecil dong. Sampai Mm-mm. ya kecil tuh maksudnya secara likuiditas masih bisa. Sampai Oke. akhirnya jadi gede. Sampai jadi Mm-mm. miliaran, miliaran, miliaran dan kalau pakai margin pasti jadi lebih gede lagi. Gimana caranya? Beli satu saham, beli sendiri, Mm-mm. yang likuiditasnya pastinya di market ya kita tahulah likuiditas berapa. Itu Mm-mm. inputnya, entry-nya gimana tuh? Entry-nya berkali-kali tuh pastinya. Nggak bisa sekali hajar bleh langsung dapat kan? Itu pasti entry-nya berkali-kali beli dan jualnya gitu. Iya, bener Ci. Jadi yang jelas yang saya lakukan pertama adalah saya tuh wajib pakai PC. Jadi saya nggak pernah trading pakai handphone. Karena kalau handphone ada batasan lot yang kita masukkan. Tapi kalau PC, kita tuh bisa split. Jadi contoh saya ambil saham yang kecil nih. Contoh katakan saham Bumi. Ini contoh aja ya. Saham Bumi, saya mau ambil 1 juta lot. Katakanlah 8 miliar, harga 80 perak misalnya gitu. Itu kalau saya ketik split, nanti otomatis langsung ngecer sendiri gitu. Yang saya lakukan seperti itu, Ci. Jadi cuma in out di rentan harga itu kemudian naik saya akan jual. Oke, oke, oke. Menarik banget, menarik banget. Oke, 3 kali menang. 1, 2, dan 3. Mana menang yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah yang pertama, Ci, jujur. Karena yang paling pertama itu adalah kan saya tuh sudah lama nggak pernah berkompetisi, walaupun dulu waktu saya mahasiswa saya suka berkompetisi. Nah tiba-tiba ini langsung nangkring, saya tuh jadi juara gitu loh, Ci. Itu yang membuat saya tuh berkesan. Dengan adanya saya itu trading, ternyata metode saya scalping ini membuat saya tuh bisa jadi menang gitu. Oke, Halo oke, oke. Michael. Luar biasa. Halo Pak Ya, di Bekti. sini Halo. udah ada Pak Michael. Pak Michael, ini posisinya jabatannya di Mirai sebagai apa, Pak? Halo Miss Ellen, Pak Bekti. Ya, saya di sini Deputy Head of Marketing. Di sini saya bantu untuk promosi untuk event ini, Miss Ellen. Oke, congratulations for Mirai Aset Sekuritas. It's a big success. Ya, luar biasa Thank you banget. very much. Congrats, Mr. Shim. Kalau Mr. Shim ada nonton ini juga, Yes. ya, I want to congrat all of you. Saya mau nanya ke Pak Michael nih. Penilaiannya di sorry, maafkan. Penilaiannya di Mirai. Penilaiannya di Mirai itu gimana? Penilaian menang lomba itu gimana sih sebenarnya? Dihitung dari nominal duitnya yang bertambah atau dari percentage profitnya atau gimana nih? Ya. Jadi saya izinkan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi memang di Hot Championship season sebelumnya dan ke season kelima saat ini, kita tuh ada 2 penilaian misalnya. Jadi yang pertama itu transaction value, lalu yang kedua itu profit return. Nah, untuk spesifik misalnya penilaiannya itu bagaimana sih untuk profit return, itu tuh banyak banget sebenarnya perhitungannya. Jadi tuh ada pertimbangan dari tim investment information, begitu juga dari tim Korea dan juga dari tim IT kita. So, jadi perhitungannya itu banyak banget dari asset value, kemudian kita gunakan juga rumusnya untuk perhitungan gain atau loss, kemudian kita gunakan lagi formulanya untuk
perhitungan return rate, begitupun dengan net deposit. Jadi saya sendiri pun sebagai marketing kadang suka kewalahan ya, karena bayangin segitu banyak formula rumusnya yang dimasukkan ke dalam sistem, tapi yang perlu digarisbawahi, penilaian ini tuh bersifat fair dan pastinya direview setiap harinya oleh tim investment information kita. Jadi kalau misalnya ada trader di luar sana yang nggak ngikutin terms and condition atau bertindak tidak sportif atau misalnya secara nggak wajar ya melakukan keuntungan yang tidak adil, itu pasti langsung didiskualifikasi. Oke, sekarang aku mau nanya fasilitas margin di Mirai Asset yang happening banget, yang bikin Mas Bekti pastinya juga bisa jadi juara. Ini pasti juga kebantu banget juga dari fasilitas margin dari Mirai Asset. Margin dari Mirai Asset ini aku dengar ada beberapa macam ya. Fasilitas margin itu artinya fasilitas utang, beli saham pakai utang gitu, teman-teman. Bisa nggak sih dijelasin ada beberapa macam gitu, dan pastinya teman-teman ada risiko di dalam menggunakan fasilitas margin selain ada return yang besar juga. Mungkin bisa diceritain bunganya berapa sih sebenarnya kalau pakai margin gitu? Ya, Miss Ellen, sebelumnya saya izin. Jadi saya tuh dari divisi marketing. Jadi saya memang saat ini, jadi saya belum bisa untuk men-share untuk informasi mengenai margin. Tapi kalau misalnya informasi, follow Instagramnya aja Mirai Asset Sekuritas ya. Betul, di sana ada informasi atau bisa hubungi customer service @miraiasset.co.id, situ nanti bisa ditanyakan gitu sih. Amazing. Saya mau nanya nih, pertanyaan terakhir untuk Mas Michael sebelum nanti saya akan lanjut ke Mas Bekti lagi ya. Jadi pertanyaan saya, aduh kelupaan apa tadi ya. Hot Championship yang kelima masih ada nggak? Masih. Kita masih bisa daftar. Pendaftaran masih bisa daftar. Miss Ellen juga masih bisa daftar. Teman-teman di sini masih bisa daftar. Enggak lah, aku ampun sama ini sama Mas Bekti lah. Saya nggak akan bisa seperti Mas Bekti karena saya diversified, saya tradingnya lebih diversified dan ya hamba margin juga, hamba T plus juga, tapi T plusnya nggak sampai 3 kali dihajar gitu. Jadi ya Pak Bekti memang nggak sampai kayak Mas Bekti lah, paling bablasnya bablas dikit-dikit lah gitu ya. Jadi mental saya nggak kayak Mas Bekti gitu. Anyway, anyway. Untuk teman-teman yang mau daftar untuk host championship, caranya gimana, Mas? Barangkali bisa jadi ada Mas Bekti gitu lagi. Betul, karena untuk kesempatan season 5 ini Pak Bekti kita langsung ajak jadi mentor ya. Di situ Pak Bekti yang akan jadi mentor edukasi, ngasih program edukasi nih di setiap hari Minggu. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar, bisa langsung daftar. Caranya di hotstock.id/hcs5. Di situ masih buka pendaftarannya sampai 22 September 2021. Masih ada total hadiah 1 miliar menunggu. Luar biasa, mantep banget. Makasih banyak Mas Michael, Pak Michael. Teman-teman langsung aja follow Instagramnya Mirai Asset Sekuritas ya. Kita mau lanjut lagi dengan Mas Bekti. Oke. Sampai Mas jumpa, Bekti. dadah. Sampai jumpa Mas Michael. Salam profit, Mas Michael. Mas Bekti, tadi yang pertama. Thank you ya. Yang pertama kan saham Aisyah. Yang dulu banget ya. Terus kalau ngelihat yang sekarang nih, terakhir-akhir nih, pastinya teman-teman penasaran dong ya, Mas Bekti tuh hari ini tadi ada trading nggak sih? Trading apa? Kalau udah dijual aja, kalau belum dijual nggak usah. Nanti teman-teman ikut beli, besok Mas Bekti jualan, aduh kena kuyur deh. Oke, Ci. Ini kan sudah terjadi, jadi benar kata Ci Ellen ya. Jadi ya, saya pagi tadi jual PTDU, jujur aja. Itu saya yang turun PTDU. Jasa Uber Sakti apa itu? Kalau yang mengguyur adalah Mas Bekti, karena saya nggak trading itu juga. Kemudian yang kedua Toys juga cukup rame. Saya juga udah keluar. Kenapa? Cuan berapa persen kemarin trading PTDU? Wah, saya dapat dari agak ini Ci, dari harga bawah kemarin waktu PTDU. Jadi kan 2 hari udah arah kemarin kan, hari ini baru ARB sekali. Jadi saya kemarin udah 2 hari yang lalu saya udah ambil gitu. Aku pernah dari hari Jumat. Iya. Kita ulik ya teman-teman ya, sahamnya Mas Bekti ini PTDU. Ini benar-benar mentalnya Mas Bekti ini hebat. Wah, Mas beli ini kenapa?
Ya, saya simpel, Cik. Karena waktu itu saya melihat adalah harga saham itu dari 4 ribuan sudah cukup turun terlalu tajam sekali. Jadi saya akan memanfaatkan yang namanya technical rebound. Ketika 1 hari, 2 hari waktu mantul, itu udah ada peningkatan volume. Namun memang belum direspon pasar. Baru di hari ketiga dan keempatnya langsung arah-arah. Wajar menurut saya. Tapi ingat, kalau udah arah 2 kali biasanya saya hindari. Karena apa? Sedikit beresiko pasti akan terjadi koreksi. Apalagi nih bagi teman-teman yang mungkin esok harinya nggak bisa siap on time di jam 9, berburu saham ARA itu agak sedikit bahaya. Saya nggak merekomendasikan. Karena apa? Di jam pertama perdagangan itu biasanya benar-benar, wow, perdagangannya ramai sekali. Kalau Anda melenceng sedikit aja bisa jadi langsung kejebak gitu. Makanya lebih ke pemilihan saham itu jangan sampai ngukur resiko masing-masing. Siap nggak? Nah, gitu aja. Aku masih penasaran Mas, tunggu PTDU masuknya tanggal berapa? Hari Jumat, Cik. Saya hari Jumat. Jumat itu tanggal 27. Iya. Tunggu ya. Jumat itu tanggal berapa? 227 ya. 27 tuh di sini. Lupa aja, Cik. Iya benar. Iya, 27 tuh di Ya. sini. Ini auto reject atas. Iya. Oke, likuiditasnya bisa Mas buat masuk segitu banyak duitnya Mas Bekti. Saya masuk kurang lebih sekitar 3 miliar. Tapi cukup lumayan, Cik, bisa waktu itu ya. Jadi 3M itu kurang lebih sekitar hampir 40-an ribu lot. Jadi saya itu ambil di situ tapi pelan-pelan jualnya. Memang kalau kita itu masuk dengan jumlah yang cukup tinggi volumenya, di situ sebenarnya juga mengkhawatirkan. Ini isinya cuma 5.000, 2.000, saya punya 40.000. Ini gimana jualnya? Memang harus pelan-pelan gitu. Dan tidak semua harga bisa dijual di harga yang bagus. Artinya ada yang memang dijual di atas, pelan-pelan. Ada yang mungkin BEP, ada yang mungkin rugi. Tetapi ujungnya dari perjalanan saya di PTDU, tetap profit gitu aja sih. Oke. Saya ngelihat sahamnya aja, ngelihat saham ini tuh udah taktik Beresiko. Oke. Jadi profil resiko kita beda sih. Oke, Mas Bekti, sama apa lagi yang terakhir sempat di tradingin? Kita mau belajar lihat teknikalnya juga nih, dan the why, kenapa Mas Bekti masuk di situ gitu. Saya cukup banyak juga di saham real, Cik. Saham real itu karena saya memanfaatkan news aja sih. Jadi ketika rame di market keluarnya apa? Penting nih mau tahu udah semingguan mungkin ya, Cik ya. Sama ini sih, Cik. Itu waktu harga dari bangkit dari 50-an itu aku ngikutin banget dari hari pertama bangkit. Jadi auto reject atas. Itu dari 60-an sampai arah itu aku ambil banyak di situ pas waktu saham real pertama kali bangkit. Hari keduanya arah lagi, nah baru iya, memanfaatkan pantulan. Dan waktu itu ada sentimen, memang ada berita aja itu terkait dengan OYM itu, di mana aku memanfaatkan gejolak pasar ketika ramai ditransaksikan di pasar, volumenya mendukung, aku ambil gitu. Kalau ini nih kemarin kan UYM abis nge-live sama saya juga nih. Kalau saham yang satu ini sempat trading nggak? Kalau misalkan lagi ada posisi nggak perlu disebut gitu, karena nanti jadi bias ya teman-teman ya. Mas Bekti kan udah masuk duluan. Nah, ya. Ini saham Zebra. Kalau udah jualan aja diceritain. Oke. Zebra jujur sih aku hampir nggak nyentuh, jujur aja hampir nggak nyentuh, tetapi cuma nyentuh terakhir itu ketika pas auto reject atas sebelum red issue kayaknya, aku lupa hari apa, tapi pokoknya yang daily historicalnya pas auto reject atas itu aku ambil dikit, kemudian esoknya langsung saya jual. Udah sampai sekarang aku nggak sentuh lagi Zebra, satu lot pun aku nggak sentuh di Zebra gitu. Yang ini ya, jadi belinya pas ini ya? Nah, benar, itu pas itu doang ya? Pas momentum itu aja, terakhir kali aku beli. Pertanyaan saya, gimana kok bisa tahu satu saham mau arah? Kalau kita tahu arah apa enggaknya, jujur saya juga nggak tahu, Cik. Tetapi yang saya lakukan adalah ketika ramai di respon pasar, biasanya saya ikutan, gitu. Jadi saya cuma memanfaatkan aja ketika, ketika ramai di respon pasar, volumenya meningkat, dan udah mendekati arah, ya mental saya memang sudah mungkin mental berani ya, Cik, ya wis beli gitu kan. Tetapi ketika saya itu beli, saya itu sudah ukur, Cik. Jujur, saya taruh uang sekian, berarti kalau saya pikir buruknya, kalau saya kejebak ARB 7%, saya rugi sekian, saya siap. Kalau ARB 7% pun saya nggak bisa keluar, asumsi 7% lagi, katakanlah 14%, siap nggak resiko saya? Saya udah siap. Jadi contoh saya masuk 2M.
turun 14%. Katakanlah ya sekitar mungkin untungnya rugiku, potensial rugiku tuh udah sekitar 200-an berapa ya? 200-an 40-an juta mungkin. Ya saya siap nggak misalnya gitu. Oh, saya siap. Ya sudah gitu kan. Tetapi dibalik kesiapan resiko saya itu, kalau cuan ya saya harus ibaratnya manis, enak gitu. Tetapi dibalikin itu yang penting saya sarankan kepada teman-teman adalah jangan ditiru cara saya kalau Anda belum siap. Apalagi yang masih Oke. pemula, ikutilah diversifikasi gitu. Weh, baru aja aku mau ngomong nih. Hari Sabtu nanti kita akan ngobrolin tentang manajemen risiko, pastinya diversifikasi, konsentrasi. Mas Bekti pakai konsentrasi, tapi Mas Bekti di sini juga ngomong tentang diversifikasi. Ya angka diversifikasi yang pas itu berapa buat teman-teman pemula? Mungkin nanti Sabtu bisa di-share ya Mas Bekti ya. Ya, Perjalanan dari awal sampai sekarang kan nggak langsung hajar satu saham kayak gitu. Nah, benar. Sabtu nanti kita akan bahas. Terus kemudian kalau boleh nih Mas Bekti, Sabtu nanti boleh dong di-share tentang Mas Bekti tuh sukanya saham yang kayak gimana. Dan sekali lagi teman-teman, Oke. cara Mas Bekti milih saham ini nggak melulu harus diikuti. Kenapa? Karena profil resiko tiap orang beda dan saya pribadi itu juga beda dengan Mas Bekti. Jadi kalau milih saham kayak Mas Bekti tadi PTDU, ya itu bikin jantungku deg-degan. Iya bagus gitu ya. Jadi ya aku akan coba explore juga, pastinya kita akan belajar dari orang lain juga ya, kayak Mas Bekti belajar dari klien-klien Mas Bekti, aku di sini juga belajar banyak dari Mas Bekti. Tapi pastinya aku akan coba saham-saham model-model Mas Bekti ini dengan modal kecil dulu gitu, karena biasanya aku nggak pakai saham yang macam-macam kayak gini. Teman-teman yang ngikutin Mtrade pasti tahu gitu. Jadi I will try. Barangkali nanti bisa jadi jackpot dan jackpot berikutnya gitu. Oke, Mas Bekti, nanti tanggal hari Sabtu selain sharing tentang diversifikasi, selain sharing tentang cara milih sahamnya, kira-kira Mas Bekti mau sharing apa lagi nih yang malam hari ini masih belum sempat bagi buat teman-teman semuanya? Yang menurut Mas Bekti itu penting banget. Poinnya apa? Poinnya yang jelas tentang psikologis trading, mindset dan money management itu juga akan saya ungkap di sana. Ini kayak ibaratnya tuh meluruskan dulu niat di awalnya, Ci. Ini penting banget, bahkan sebelum masuk saham aku ingin tekankan di sini nantinya gitu. Nanti tak kupas di sana aja deh, jangan di sini. Di trading, oke. Dan nanti pastinya ini masih ada beberapa hari perdagangan. Sabtu boleh dong ya dibahas tentang saham-saham apa yang Mas Bekti udah tradingin lagi. Karena semakin banyak contoh, semakin banyak case study, semakin bagus gitu. Siap. Ya, oke. Siap, Ci. Kalau boleh dikasih lihat yang transaksinya dulu saham-sahamnya aja sih. Aku percaya Mas Bekti itu luar biasa banget, nggak perlu pembuktian lagi pastinya. Ya, jadi udah jadi 2-3 kali. Tapi kita butuh pengen tahu saham-saham yang kemarin buat case study. Boleh? Oke? Boleh, Ci. Nanti berarti Oke, ini Mas saya Bekti. screenshotin semua saham-sahamnya ya, baik yang profit, baik yang rugi. Seru lah. Biar Seru lah nanti, pokoknya Ci, biar nanti kalau lihat rugi-ruginya itu pasti pada muntah-muntah gitu loh. pada muntah-muntah ya, pada muntah-muntah. Sabtu pokoknya semua diceritain ya teman-teman, dan ini khusus untuk VIP user Mtrade. Jadi teman-teman yang mau join bisa langsung aja klik link di bio saya, dan kita janji akan selalu menemani teman-teman belajar dan menjadi yang lebih baik. Karena kalau jadi yang terbaik nanti nggak jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi everyday get better. Mas Bekti, kita mau kasih hadiah nih malam hari ini karena banyak yang nonton, banyak penggemarnya Mas Bekti. Kita mau kasih 10 orang untuk dapetin 7 hari Mtrade gratis. Jadi kamu juga bisa nonton Mas Bekti hari Sabtu nanti. Pertanyaannya adalah, apa ya Mas Bekti? Kasih satu pertanyaan yang mudah dijawab teman-teman semuanya. Apa ya, Ci? Ya, bingung juga nih saya. Ci Ellen aja deh, aku bingung, aku belum nyiapin pertanyaan. Aku kasih pertanyaan ya. Mas Bekti tadi bilang 3 hal yang dipelajari dari kliennya. Ada 1, 2, dan 3. Aku nyatet nih loh, Nih ada contekan, kalau mau nyontek sebentar. Oke, sekarang udah contekannya aku taruh, jawab. Aku pilih 10 pemenangnya, Mas Bekti tolong bantu pilih juga ya. Jangan lupa teman-teman, kalau mau belajar lebih lanjut dari Mas Bekti Sutikna, besok hari Sabtu jam 10 pagi di Mtrade, langsung aja klik link di bio saya untuk bergabung dengan Mtrade Premium atau VIP ya. Oke. Waduh, banyak yang ini nggak kebaca komennya nih.
Aku baca yang di kolom question aja ya teman-teman ya, karena ini di komen banyak banget yang started following jadi nggak kelihatan. Oke, pemenangnya adalah jeng jeng Sabtu jam 10 teman-teman ya di Mtrade VIP. Mentornya Om BTS siapa? Satu pertanyaan mungkin ini sambil nunggu pemenangnya. Panggilnya BTS loh. Bekti Sutikna. BTS. Ini pemenangnya nggak bisa kebaca gara-gara yang ini following. Aduh. Oke, sambil dijawab, Mas. Oke. Mm-mm. Siapa Sambil ya? dijawab. Tadi ditanya mentornya siapa gitu. Oh, mentor Mas saya, Ci. Jadi Bekti sebenarnya Sutikna. di sini, iya, saya sendiri gitu. Di sini kan cuman saya buat trading room, di mana teman-teman juga banyak yang bareng trading sama saya, sama edukasi. Dia juga bantu-bantu saya gitu. Oke. Ini tolong teman-teman jawabnya di kolom komen ya, di kolom question ya. Ini saya nggak bisa lihat jawaban teman-teman di kolom. Iya ya, udah banyak yang jawab ya. Eh, Esa Zaki Fauzan 1, terus jawabannya mindset keberanian, psikologi ada lagi sih sebenarnya. Mm-mm. Rose Muftika, eh, terus kemudian Jordi 240194, pap_JC, Daniaji Pratama, terus Raffi Ariski, terus Delas Kitchen, Sweet 0806, Gugun Wiworo, semoga udah 10 orang. Jawabannya adalah 1, berani. Terlalu banyak analisa dan pertimbangan akan malah jadi nggak take action ya. Keberanian bisa membuahkan hasil asalkan kita mengambil resiko yang terukur. Jangan nekat karena nekat dan berani itu mirip tapi beda. Ini aku nyatet, Mas. Yang Mantap, Ci kedua, Ellen. manajemen aset diambil cuannya ya. Jadi realisasikan keuntungan, dipindah duitnya, dan juga swing, scalping, investing itu mesti harus dipisahin. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian diri terhadap over trading. Looking forward to learn from Mas Bekti Sutikna yang sangat humble sekali dan sangat luar biasa sekali. Cuan terus dan pastinya sehat selalu, Mas Bekti Sutikna. Makasih, Ci Ellen. Oke, selamat Closing malam, Ci Ellen. statement satu dong. Oke, boleh. Berinvestasilah dan tradinglah saham. Pucuk. Gitu aja. Iya, yang berinvestasi dan trading saham. Seperti saya gitu ya, seperti Mas Bekti maksudnya. Oke, see you Oke. next Saturday. Stay healthy, Oke. stay cuan. See you, Ci Bye-bye. Ellen. Bye-bye. Dadah.